Kisah pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan Qobat Syahrial yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Indra Bungsu. Ia adalah raja yang bijaksana dan memiliki permaisuri yang sangatlah cantik parasnya, bernama Putri Siti Kendi. Tersebutlah perkataan seorang raja, "Wahai Adinda, lamanya rumah tangga yang kita jalani membuat Kanda bahagia. Namun Kanda juga cemas akan kita tak kunjung diberikan momongan sebagai ahli waris kerajaanku ini. Begitu juga yang sedang Adinda cemaskan Kanda. Sudah Dinda coba meminta tolong beberapa tabib, namun Dinda tak kunjung juga mengandung. Maka pada suatu hari itu, ia pun menyuruh orang membaca doa dan bersedekah kepada fakir miskin. Berapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamil dan melahirkan 2 putra laki-laki. Adapun yang tua keluarlah dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syah Putri dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. 7 tahun kemudian, 2 anak Baginda yang kini sudah beranjak dewasa telah menjadi pemuda yang gagah. Tidak tahu siapa yang akan jadi pengganti raja di negeri ini. Baginda menceritakan mimpinya kepada kedua anaknya. "Anakku, semalam ayahanda bermimpi bertemu seorang pemuda yang membawa buluh perindu. Ia memainkannya dan bunyi yang dihasilkannya itu membuat hati ayahanda sangat tentram. Lalu pemuda itu berkata, 'Barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya itu ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri ini.' Agar kata-kata Baginda Syahperi dan Indra Bangsawan bermohon pergi mencari buluh perindu itu. Mereka mulai memasuki hutan. Naik turun gunung, masuk keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Setelah semalaman mereka berkeliling hutan, pun turunlah dengan angin ribut, kelap kabut gelap gulita, dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun berpisah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling mencari satu sama lain. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia mendengar seorang yang melarangnya memukul gendang itu. "Tolong, tolong, selamatkan aku, tolong, keluarkan aku dari gendang ini, tolong, siapapun itu, tolonglah aku." Syahperi yang terkejut mendengar suara itu langsung mengambil pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari pun menceritakan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya di dalam gendang itu dengan suatu cembul di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Tak selang lama, datanglah Garuda itu. Ia mengembuskan panah beberapa kali dan akhirnya Garuda itu pun mati. Setelah kejadian itu, Syahperi jatuh cinta kepada Dewi Ratnasari. Mereka menikah dan Syahperi duduk dengan berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri. Sedangkan Indra Bangsawan ia mulai mencari kakaknya setelah terpisah oleh angin topan. Ketika Indra Bangsawan mendengar bahwa Indra Bangsawan sedang mencari buluh perindu, ia pun memberitahu bahwa ialah yang memiliki buluh perindu yang dicarinya. Namun, nenek tua itu mengajukan syarat. "Apabila kau menginginkannya, kau harus menyelamatkan rakyat di negeri antah berantah." Indra Bangsawan bertemu dengan nenek tua itu di lorong antah.
Nenek itu bercerita tentang negeri antah berantah yang dipimpin oleh Raja Kabir, dan ia harus menunggu Raja Kabir membuat sayembara. Maka ia akan menjadi suami putrinya, Dewi Kemalasari. Setelah menyetujui syarat dari nenek tua itu, ia bergegas pergi ke negeri antah berantah dengan menunggangi seekor kuda yang diberikan oleh nenek tua itu. Setelah Indra bangsawan sampai di tempat tujuannya, ia mengatakan kepada pengawal bahwa ia yang akan membantu melawan sang raksasa. Setelah berulang kali Indra bangsawan menyerang raksasa, akhirnya ia berhasil membunuh sang raksasa itu. Setelah sayembara, Raja Kabir pun lalu menikahkan puterinya dengan Indra bangsawan yang dilaksanakan selama 7 hari 7 malam. Indra bangsawan berencana mengambil buluh perindu dan kembali ke negeri Qobat Syahrial dengan mengajak istrinya. Setelah meminta izin dari Raja Kabir, ia mendatangi lorong antah berantah sebelum ke Qobat Syahrial. Setibanya di lorong antah berantah, Nenek itu menyerahkan buluh perindu yang diinginkan oleh Indra bangsawan. Setelah mengambil buluh perindu, mereka melanjutkan perjalanan ke negeri Qobat Syahrial. Pada saat itu pula, Indra bangsawan menyerahkan buluh perindu kepada raja. Maka raja mengumumkan bahwa Indra bangsawanlah yang akan menjadi penerusnya. Mengetahui adiknya mendapatkan buluh perindu, Pangeran Syahperi merasa bangga dan kedua saudara itu hidup damai berdampingan.